pembelajaran matematika minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang bilangan bulat. Masih ingatkah kalian bahwa bilangan bulat ada dua jenis, yaitu bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Yang ke kanan adalah bilangan bulat positif, yang ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke operasi hitung bilangan bulat. Yeay! Jadi, di operasi hitung bilangan bulat ada banyak jenisnya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat itu ada apa aja ya? Ada dua cara dalam menjumlah bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan dengan pasang kancing plus dan kancing minus. Nah, jika kancing plus bertemu dengan kancing minus, maka hasilnya adalah 0. Jadi, kancing plus ditambah kancing minus sama dengan 0. Bu, kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Karena kita sedang membahas tentang penjumlahan, artinya ditambahkan. Oke? Nah, segala sesuatu yang dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya sama. Contoh, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Atau 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya tetap sama, yaitu 4. Kalau misalnya 4 ditambah 0-nya ada banyak sekali, hasilnya apa, Bu? Apakah tetap 4? Iya, jika ditambah dengan berapapun banyaknya 0, hasilnya tetap 4. Diingat baik-baik ya. Oke, lalu yang ini gimana, Bu? Yang atas yang kancing plus kancing itu gimana? Nah, Ibu kasih contoh satu. Contohnya, 7 ditambah minus 3 sama dengan berapa? Ada yang tahu hasilnya berapa? Hasilnya 4. Kok bisa 4, Bu? Nah, yuk kita pecahkan sama-sama. Kita buat dulu kancingnya. Kita buat kancing plus ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita sudah punya 7 kancing plus sekarang, atau 7 kancing positif. Sekarang kita buat 3 kancing negatif. 1 2 3. Nah, gimana cara ngejumlahinnya? Nih, ini kan udah bertemu, jadi hasilnya sama dengan 0. Ini juga sudah bertemu, jadi hasilnya 0. Lalu ini juga sudah bertemu, hasilnya 0. Kok bisa 0, Bu? Ingat, jika kancing plus bertemu dengan kancing minus, maka hasilnya 0. Jadi ini juga hasilnya 0. Lalu yang dijumlahkan yang mana? Sisanya. Ada berapa kancing? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ini kancing plus atau kancing minus? Kancing positif atau kancing negatif? Positif ya, karena ada tanda positifnya. Oke, berarti hasilnya 4 bukan minus 4, karena sisanya itu adalah kancing positif. Atau jika kalau misalnya dihitung seperti ini kesusahan, kalian boleh nih 7 dikurang 7 ditambah minus 3, itu kalian bikin angka 7 lalu diambil 3. Sisa berapa? Sisa 4. Benar sekali. Oke, tadi kan angka positifnya, bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya. Bagaimana kalau misalnya angka bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya, Bu? Nah, Ibu kasih contoh ya. Contohnya 2 ditambah minus 4. Hasilnya berapa? Kira-kira berapa ya menurut kalian? Hasilnya adalah minus 2. Kok hasilnya minus, Bu? Kenapa enggak plus? Yuk, kita pecahkan sama-sama. Kita buat dulu 2 kancing positif.
Nah, sekarang kita buat 4 kancing negatif. 4. Oke, ini sudah bertemu ya. Ingat, yang plus kancing positif dan kancing negatif kalau bertemu hasilnya adalah 0. Lalu ini juga bertemu hasilnya adalah 0. Jadi sisanya ada berapa? Sisanya ada 2 kancing. Dan ini adalah kancing negatif. Jadi hasilnya minus 2. Gitu ya. Tadi kita sudah menjumlah kalau misalnya nilai positifnya, nilai bilangan positifnya lebih besar dan bilangan negatifnya lebih kecil, lalu kita sudah membalikan nilai bilangan negatifnya lebih besar, misalnya minus 4, dan nilai positifnya kecil 2 misalnya ya. Sekarang kita akan membahas gimana kalau misalnya minus bertemu dengan minus, Bu. Nah, contohnya minus 4 ditambah minus 3. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah minus 7. Kenapa minus, Bu? Karena minus ketemu dengan minus. Hasilnya tetap harus minus. Kalau misalnya belum percaya, yuk kita pecahkan sama-sama. Kita buat dulu kancing minus. Yang pertama 4 kancing minus. 1, 2, 3, 4. Lalu 3 kancing minus. 1, 2, 3. Nah, ini kan bertemu nih 2 kancing ini. Kenapa hasilnya tidak 0? Karena kenapa tidak 0? Karena yang bisa menjadi 0 itu jika kancing plus bertemu dengan kancing minus. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau misalnya kancing minus bertemu dengan kancing minus, itu tidak bisa menjadi 0, sehingga harus dijumlahkan. Jadi ada berapa jumlah kancing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa kancing? Ada 7 kancing, dan kancing tersebut adalah kancing negatif, sehingga di sini jawabannya adalah minus 7. Good. Tadi kita sudah melakukan penjumlahan dengan pasang kancing, yaitu kancing positif bertemu dengan kancing negatif, lalu kancing negatif bertemu dengan kancing negatif, atau sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan, yaitu penjumlahan dengan garis bilangan. Garis bilangan itu seperti apa ya, Bu? Nah, garis bilangan-bilangan bulat adalah seperti ini. Ini adalah garis bilangan untuk bilangan bulat. Di sini ada bilangan bulat positif dan juga ada bilangan bulat negatif. Yang ke kanan adalah bilangan bulat positif dan yang ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Lalu cara penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan seperti apa ya, Bu? Nah, yuk simak sama-sama caranya. Nah, contoh penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan yaitu, Ibu kasih contoh ya, 3 ditambah minus 3. Kenapa ditambah, Bu? Ingat, penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti adalah penambahan. Oke? 3 ditambah minus 3. Caranya gimana? Kalau menggunakan garis bilangan. Nih, ibaratkan kalian itu sedang berjalan kaki. Jika positif, kalian berjalan maju. Jika hasilnya negatif, jika nilainya negatif, maka kalian berjalan mundur. Titik mulainya kalian harus berada di 0. Sini ya. Di bilangan 0. Jadi, ketika 3 ditambah minus 3, maka kalian harus berjalan maju dulu 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu untuk ke minus 3-nya bagaimana? Berjalan mundur. Ingat, kalau tujuannya adalah positif, maka kalian berjalan maju. Kalau tujuannya adalah negatif, maka kalian berjalan mundur. Sehingga dihitungnya, kalau misalnya sudah maju 3 langkah, dihitungnya bukan dari 0 lagi, tapi dari angka 3, dari letak kita tadi berhenti. Di sini ya, berarti hitung mundur. Kita jalan mundur lagi. 1, 2, 3.
3 berhenti di angka berapa? Ya, berhenti di angka 0. Berarti 3 ditambah minus 3 hasilnya adalah 0. Oke, lanjut. Misalnya 4 ditambah minus 2. Bagaimana caranya? Nih, kita mulai lagi dari 0. Sebentar ya. Kita mulai lagi dari 0. Nah, kita sudah berdiri di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Lalu maju dulu 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berhenti di angka 4. Artinya kita sudah maju 4 langkah. Lalu kita mundur. Minusnya berapa? Minus 2. Kita mundur berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 2. Dan itu adalah bilangan positif karena berhentinya di 2 yang positif. Gitu ya. Lalu minus 4 ditambah plus 4. Walaupun di sini angka positifnya ada di belakang, kita tetap harus hitung maju dulu. Kita harus berjalan maju dulu. Nah, kita mulainya dari angka 0 berdiri. Untuk memulai segala sesuatu kita harus berdiri di 0. Lalu berjalan ke depan. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 langkah ya. Kita berhenti di angka 4. Lalu kita mundur lagi karena minusnya minus 4. Maka kita harus mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Gitu ya, karena dia berhentinya di 0 lagi. Nah, selanjutnya bagaimana jika minus 2 ditambah minus 3? Nah, karena di sini dua-duanya angka negatif, maka harus berjalan mundur. Tapi tetap memulainya harus dari angka 0. Kita pertama mundur berapa langkah dulu? Ya, kita mundur 2 langkah. 1, 2. Oke, sudah mundur 2 langkah. Lalu ditambah berapa langkah lagi mundur? 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di mana? Ya, berhenti di minus 5. Jadi hasilnya adalah minus 2 ditambah minus 3. Hasilnya adalah minus 5. Seperti itu ya. Kalian paham kan? Jika sudah paham, yuk kerjakan latihan 3 di halaman 10 sampai dengan halaman 11. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kalau misalnya masih bingung, boleh ditanyakan kepada ibu atau guru kelasnya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.